Nabi Muhammad SAW pernah keluar ke salah satu kebun di Madinah, kebun kurma tentunya. Lalu beliau mendengar dua orang sedang disiksa di dalam kuburnya. Diperdengarkan untuk beliau, kata Nabi Muhammad SAW, "Inni asma'u ma la tasma'un, wa inni ara ma la taraun." Sesungguhnya aku mendengar sesuatu yang kalian tidak dengar, dan aku melihat sesuatu yang kalian tidak lihat. Kenapa? Diperlihatkan pada Nabi Muhammad, diperdengar pada Nabi Muhammad keistimewaan dan keutamaan beliau tidak dimiliki oleh umatnya. Salah satunya beliau diperdengarkan, yakni siksa kubur yang sedang dialami oleh dua orang itu. Dan seterusnya, tentunya hadisnya panjang ya. Dan seterusnya. Dan disebutkan dalam hadis ini bahwa orang yang pertama disiksa karena tidak menutupi diri ketika kencing. Enggak cari sater, enggak cari penutup ketika kencing. Kebelet keluar mobil, buka, wush. Kan banyak orang lihat. Tidak cari penutup. Sekebelet-kebeletnya Anda, tentunya dalam perjalanan Anda ada pom bensin, ada WC-nya, ada musholanya. Sudah standar pom bensin harus ada mushola, bahkan harus bagus musholanya, WC-nya harus bersih. Tahan sedikit, kemudian buang air kecil Anda dalam keadaan tertutup. Ini gak ada, keluar langsung, Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Dan yang lainnya, orang yang suka menyebar fitnah atau adu domba. Disebutkan juga untuk yang pertama ini, di antara hadis yang lain menyebutkan adalah tidak cebok. Setelah buang air kecil tidak cebok, diazab di kuburannya. Nabi Muhammad menyebutkan hadis sepenuhnya ya, wa ma yu'adzabani fi kabir bala innahu kabir. Tidaklah mereka diazab dalam dosa besar yang mereka lakukan, tapi sungguhnya ini betul-betul dosa besar. Buang air kecil tanpa penutup, buang air kecil tanpa kemudian disiram, tidak cebok. Yang kedua, suka mengadu domba orang lain, bawa berita dari A ke B, bawa berita dari B ke A agar mereka berseteru. Siapa dia? Dia C. Mungkin nama panjangnya Cahyono. Subhanallah. A-nya mungkin Andi, B-nya Bambang. Bawa berita dari A ke B, B ke A agar mereka berseteru, bahkan mungkin berantem. Pengadu domba. Dia azab di kuburannya karena perbuatan itu. Diperdengarkan untuk Nabi Muhammad SAW agar kemudian beliau menyampaikan kepada kita, ini dosa bukan dosa ringan loh. Agar kita tahu ini dosa bukan dosa ringan loh. Karenanya Anda bisa diazab Allah loh di kubur. Kencing sembarangan, kencing gak cebok, suka adu domba orang. Terkadang bawa beritanya dia di tempat, nggak pergi ke rumah A kemudian sampaikan ke B, nggak pergi ke rumah B sampaikan ke, enggak, lewat handphone doang nih. Jeng, tahu nggak jeng? Langsung jeng. Sudah tuh, kalau sudah jeng, wah udah. Saya bukannya mau apa-apa ya jeng, tapi itu Bu Joko bilang, wah langsung tuh. Sorry yang suaminya namanya Joko ya. Ada apa? Bu Joko itu kalau sudah di belakang kamu jeng, waduh, habis kamu jeng, dikata-katain sama dia. Iya. Ibu tahu dari mana? Dari tukang sayur. Sorry juga ya untuk tukang sayur ya. Ini biasanya, ini contoh saja. Habis itu bilang ke A juga begitu, bilang ke Bu Joko. Tahu nggak Bu? Tahu di belakang ibu yang itu Bu, habis Bu. Semua ibu itu yang ada di ibu ini dikritik sama dia. Ibu kalau pakai jilbab suka nggak rapi lah. Ibu kalau kemudian pakai alis, pakai bulu mata palsu, kebalik lah. Misal, pokoknya semua berita buruk lah ya. Kalau ibu pakai pemerah pipi, pakai krayon lah, itu dibilangin semua itu. Betul ya? Betul. Oh, jadi dia begitu ya.
langsung mengangkat tangannya begini. Mau ngapain Bu? Saya pengen wudhu gitu. Kirain pengen marah. Wallah nabi bisa. Ya seperti itulah ya. Ibu-ibu, bapak-bapak sama lah. Kalau misalnya memang ya nih suka ngadu domba, udah. Dia seneng kalau orang susah. Dia seneng kalau orang berantem. Juara gitu kalau ada orang ribut gitu. Padahal subhanallah, hanya butuh waktu sebentar, orang nanti akan tahu buruknya Anda. Oh, tok-toknya kita ini diadu domba ya. Oh, dasar juga tuh. Udah. Anda akan dijauhi oleh banyak orang. Kenapa? Anda yang bermasalah. Kalau Anda bawa berita ke sana kemari yang tidak benar, butuh waktu sebentar. Ya, 1-2 hari, 1-2 pekan, 1-2 bulan, orang nanti tahu kok Anda buruk. Sebentar doang, Anda menikmati orang berseteru sebentar. Habis itu orang nggak ada yang mau berteman dengan Anda. Udah gitu, ancamannya dikubur, Anda disiksa. Anda ketika na'udzubillah dipukul di kubur itu, semua makhluk Allah dengar saking kerasnya teriakan Anda. Na'udzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi hati-hati ya. Jangan anggap remeh perkara seperti itu. Gunakan gadget betul-betul untuk kemanfaatan dunia akhirat, bukan untuk kemudian mengadu domba orang lainnya.